Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Sudah berdoa belum? Oke. Kalau sudah berdoa, Bapak akan absen dulu. Dimulai dari Aldi L. Evansyah. Enggak ada. Amel? Anggi? Apandi? Angel? Oke. Yang sakit semoga dilekas sembuhkan. Lalu kemudian yang izin juga mungkin besok bisa masuk lagi. Yang Alfa semoga disadarkan kembali untuk sekolah kembali. Bapak tanya dulu pada kalian nih, pernah nggak kalian mendapatkan informasi palsu? Kayak apa misalnya, mendapatkan berita hoax? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Coba ada yang bisa mengasih pengalamannya nggak? Kayak gimana Pak, saya seperti apa gitu pengalamannya? Ada? Tahu kan berita hoax gitu? Berita yang belum tahu pasti kebenarannya tapi sudah disebarkan. Ada yang pernah seperti itu nggak? Kayak ketipu gitu. Ada kan? Ada. Biasa nggak mengutarakan? Nggak ada. Diam-diam aja ini. Oke, ganti. Ya. Ada nggak yang pernah bikin konten? Konten kayak video, kayak di ke TikTok atau ke YouTube atau ke Instagram atau ke Twitter mungkin? Ada? Pernah? Pernah. Tentang apa, Gi? Tentang bola. Bola di mana? Di sekolah apa di luar gitu? Kamu lagi main bola di videokan? Oh, kamu nonton Persib gitu? Oh, bagus, mantap. Itu juga termasuk sebuah konten. Oke. Nah, masuk ke sana. Yang tadi berita hoax segala macam sambil apa tadi sebutnya konten segala macam. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang sekarang. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kalian harus bisa menjelaskan konsep literasi digital. Apa sih yang disebut dengan literasi digital itu seperti apa? Lalu menganalisis tentang karakteristik audiens. Langkah pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, kalian akan menerima sedikit informasi mengenai literasi digital. Ya. Lalu kemudian nanti akan dibentuk kelompok. Dan juga kalian akan menyelesaikan LKPD yang nanti akan Bapak sampaikan. Literasi digital itu merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Jadi, kamu kan setiap Selasa itu sering literasi ya? Ya. Maksudnya apa itu literasi itu? Membaca doang gitu? Membaca aja? Nah, bukan seperti itu. Tapi harusnya bagaimana? Harusnya kalian bisa memahami juga. Jadi apa yang kau baca, lalu pahami itu. Bukan hanya membaca saja. Itu namanya literasi, bukan membaca. Literasi membaca gitu kan. Tapi harus juga memahami tentang bacaan apa yang kamu bacakan ketika hari Selasa itu sendiri. Di serba online ini, kemampuan menjadi penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kalau misalnya kita bisa memahami, menggunakan dan menilai informasi, itu akan membuat kita menjadi pengguna teknologi yang bijak. Ya, dan juga bertanggung jawab. Jadi jangan kayak tadi gitu. Nah, jadi yang penting dapat cuan dari apa? Misalnya dari viewer gitu kan ya. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, misalkan apa? Memberikan berita yang hoax gitu, berita yang bohong. Bodoh amat, yang penting dapat duit gitu kan. Bukan seperti itu, berarti kamu tidak bertanggung jawab kalau misalkan membuat konten yang hoax itu. Ya. Gitu. Jadi bikin konten itu harus apa? Harus yang baik, harus yang bijak. Jangan sampai misalkan menggunakan kata-kata yang toksik misalkan gitu. Kayak misalnya apa konten game gitu kan ya. Segala macam dikata-katain gitu. Toksik sekali. Jangan seperti itu.
Kita sebagai pelajar harus bisa bersikap seperti pelajar. Ya. Harus bijak dalam menggunakan teknologi, terutama apa? Bikin konten kreator. Kemudian, mengapa literasi penting? Dengan literasi digital, kita tidak hanya bisa menggunakan gadget, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar, menjaga etika online, dan melindungi data pribadi. Ya, jadi selain apa? Selain menggunakan gadget juga apa? Harus bisa memilah informasi yang benar gitu kan. Jangan sampai kita terkena berita hoax kayak tadi gitu kan ya. Asal kena begitu kan. Nah kan gitu kan. Tapi kenyataannya malah bohong. Akhirnya malu sendiri gitu kan ya. Nah, kan tadi yang dibilang kan bohong kan gitu. Jadi harus bijak dalam memilih informasi. Dan juga tadi kan gitu kan, tidak boleh toksik gitu kan, menjaga etika online. Ya, ada yang misalkan bikin konten apa, konten tentang live apa game gitu kan, ngomongnya coba dijaga. Gitu. Karena masih banyak juga tuh contoh-contoh yang dia pengguna game online streaming game online tapi masih menggunakan bahasa yang sopan. Banyak nggak? Masih banyak. Gitu. Ya, jangan takut misalkan kalau nggak gitu kan nanti nggak viral gitu kan. Jangan seperti itu. Ya, harus bijak. Nah, kemudian prinsip efisiensi konten. Yang pertama harus ringkas. Jangan bertele-tele gitu kan ya. Kalau sahabat sebenarnya gitu kan ya. Kita kan kontennya kita makan gitu kan. Kita pengen dia makan. Cuman malah ngomong kemana-mana dulu. Coba langsung aja ringkas. Tek baik gitu kan. Masak sedikit langsung makan, tek gitu kan. Jangan sampai kayak dulu pernah ya. Mau makan cabai gimana gitu kan. Apakah bakal keluar api di mulutku gitu kan. Lama lagi gitu kan ya. Lama lagi gitu kan ya. Itu kelamaan. Oke lah lucu, cuman kalau misalnya kelamaan juga ya boring. Bosan kita kan bikinnya gitu kan. Udah, skip aja kan gitu. Jadi kurang menarik kan? Kurang menarik. Yang kedua, harus tepat sasaran. Kayak tadi gitu kan, usianya kayak gimana pengennya. Nah, sekarang kita diskusi. Nah, mau pengennya apa? Pengennya kita dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok lah. 4 kelompok. Nanti kelompoknya akan diundi secara acak aja. Ya. Dari apa? Dari gimana? Dari menghitung aja. 1 sampai 4 aja gitu ya. Oke? Dan mulai sana. Ikhlas, hitung kamu nomor berapa? Nomor 1 ya. 1, ingetin kamu nomor 1 kan, berarti 1. Kamu nomor 2, 3, 4. Ingetin nomornya. 1, 2, 3, 4. Ingetin lagi. 1, 2, 3, 4. Lalu 1, 2, 3. Clear. 4. 1, 2, 3. Pas. Ya. Sok silakan. 1 di sana, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Silakan untuk berkelompok sesuai yang tadi sepakati gitu kan. 1, 2, 3, 4. Ayo. Dibaca dulu nih soalnya. Nah, langsung dikasus ini. Jadi orang itu membuat konten seperti ini nih. Set gitu kan ya. Teksnya panjang, fontnya kecil, warnanya gelap, tidak ada gambarnya, dipostingnya di komunitas jam 6 pagi hari Minggu. Lalu hasilnya bagaimana hasilnya? Hasilnya misalkan hanya mendapat 12 like dari 1 komen. Nah, banyak yang orang melewatkan postingan tanpa membacanya. Kenapa demikian? Baca ininya soalnya lalu coba. Misalkan siapa audien yang menjadi target kampanye ini? Siapa kira-kira audiennya? Gimana? Udah bisa? Ngerti nggak maksudnya? Masa nggak ngerti? Kan ini kan bikin konten nih, kita kan bikin konten nih, ya. Maksudnya apa nih misalkan nih?
sebuah akun media sosial sekolah, ngerti nggak maksudnya nih? Kayak TikToknya apa gitu kan ya? Membuat video promosi ekskul futsal. Bikin video nih, tapi tapi isinya ya, videonya 5 menit ya, isinya rekaman pertandingan futsal yang diambil dan dari jarak jauh. Biasanya kan ini kan udah lama nih, ngapain 5 menit gitu kan? Kelamaan promosi 5 menit. Biasanya kan seberapa coba? 1 menit kan? Biasanya gitu. Ini kelamaan gitu kan. Jaraknya jauh juga gitu kan. Tidak ada teks juga gitu kan. Musiknya terlalu kenceng. Terus videonya juga malah jam 10 malam. Coba siapa yang nonton jam 10 malam? Siapa yang lihat? Nah, hasilnya apa? Hasilnya penontonnya itu hanya 30 orang saja dari 800 orang. Kan jomplang banget tuh. Lalu apa lagi nih? Banyak komentar yang menyebutkan video tersebut kurang jelas dan membosankan. Nah, tinggal pertanyaannya apa nih? Siapa audiensnya? Siapa coba? Itu dia. Masuk. Desain visual. Jadi kalau kita pakai desain gitu kan, visual pakai desain gitu kayak gini kan. Kayak bapak nih, ini kan apa yang ini mah bikin sendiri nih. Bagus nggak kira-kira? Jelek kan? Ini doang. Nah. Oh ini kan desain visual nih. Apa? Dapat dari Canva ini kayak gini. Menarik kan kelihatannya kan? Ini menarik kan? Itu. Coba kira-kira bagaimana pengaruhnya? Ngerti nggak? Terus yang keempat, bagaimana cara memperbaiki desain poster agar lebih menarik dan mudah dibaca? Cek kamu gimana bagusnya kalau bikin poster? Seperti apa? Itu contohnya tuh kayak gitu bagus. Ya. Jika Anda membuat kampanye ini, media sosial atau format apa yang akan Anda gunakan agar pesan lebih efektif? Jelaskan alasannya. Nah, kalau bikin kampanye tentang plastik itu, pakai media sosial apa nih kira-kira? Ya, formatnya apa? Mau video, mau gambar kayak poster lagi, atau mau misalkan kayak suara doang, atau bagaimana? Nah, nanti jelaskan alasannya apa. Kalau misalkan mending video gitu kan lebih jelas, gitu. Atau apa, mending gambar aja nggak apa-apa gitu. Atau misalnya mending suaranya doang. Alasannya apa? Setelah itu baru kesimpulan. Ya, coba. Siapa audien yang menjadi target kampanye ini? Katanya nggak ada suaranya gitu, udah kencang. Coba. Nomor 1, siapa audien yang menjadi target kampanye ini? Jawabannya komunitas peduli lingkungan. Kemudian, Nomor 2, sebutkan minimal 3 alasan mengapa poster ini gagal menarik perhatian audiens. Jawabannya, teks terlalu panjang, foto yang terlalu kecil, warna latar terlalu gelap. oke, baik. Nomor Mau dengan 3. salah yang lainnya, dengarkan dulu ya. Nomor 3, bagaimana pengaruh desain visual terhadap ketertarikan audiens di media sosial? Ya. Jawabannya sangat berpengaruh, karena dengan desain visual akan tertarik dengan audiens. Oke, kemudian. Nomor 4, bagaimana cara memperbaiki poster agar lebih menarik dan mudah dibaca? Jawabannya mengurangi teks, memperbesar foto, menerangkan warna latar yang gelap. Nomor 5, jika Anda membuat kampanye ini, media sosial akan format apa yang akan Anda gunakan agar pesan lebih efektif? Jelaskan alasan Anda. Ya, alasannya apa? Jawabannya secara singkat, agar tidak membuat penonton boring. Boring. What is boring? Bosan gitu. Ini lagi baca nggak? Langsung aja kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya, mari jadi pengguna digital yang bijak dan cerdas. Oke, betul untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. 1. Siapa audiens yang menjadi target konten tersebut? Jawaban, anak-anak sekolah. Kemudian, sebutkan minimal 3 alasan mengapa konten tersebut gagal menarik perhatian audiens. Jawaban, tidak jelas, musik latar terlalu keras, berdurasi terlalu lama.
Terus? 3. Menurut Anda, apakah durasi video berpengaruh pada keberhasilan menjangkau audiens? Jelaskan. Jawaban: berpengaruh, karena jika menonton terlalu lama bisa membuat audiens merasa bosan. 4. Bagaimana cara memperbaiki konten tersebut agar lebih efektif? Jawaban: mempersingkat durasi video, memvideo dengan jarak dekat, tambahkan teks dan subtitle. 5. Jika Anda yang membuat video ini, strategi apa yang akan Anda gunakan agar promosi futsal lebih menarik? Jawaban: mengedit video dan menambahkan efek agar lebih menarik. Oke. Kesimpulan. Jawaban: menggunakan kata-kata yang sopan, membuat visual agar menarik dan agar menarik audiens. Oke, itu jawabannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita tadi belajar tentang literasi digital dan juga pembuatan konten, apa yang kita simpulkan? Ada yang bisa menjawab? Kesimpulannya apa? Bahwa konten itu seperti ini gitu kan. Kita harus bagaimana untuk menjadi orang yang bijak dalam menggunakan media sosial. Bagaimana? Bagaimana caranya? Ayo. Gimana coba? Harus menyaring informasi dulu. Ya. Lalu apa lagi kemudian? Tadi apa? Mencari sumber yang terpercaya. Siapa lagi setelah itu? Apa? Gimana? Tidak disinformasi. Bapak akan berikan tes formatif, lalu kalian silakan kerjakan. Satunya cuma sebentar ya. Cuma ada 5 soal pilihan ganda, tinggal jawab saja. Tulis namanya dulu, setelah itu tinggal kumpulkan. Paham? Oke, silakan. Ini satu kelompok nih. Jauh soalnya itu ada 5 soal. Dibulatin. Terserah. Mau checklist, mau bulat, mau apa silang, terserah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membuat sebuah konten digital. Itu bisa berupa poster digital, nanti pakai Canva, atau bahkan bisa apa? Bisa membuat film pendek. Penutupnya silakan berdoa dulu, lalu setelah itu kita pulang. Silakan berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.